Halo, selamat pagi. Saya Dr. Christian Dion Saelan, SPPD. Saya dokter internis dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Dan saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman, saudara sekalian, keluarga, dimanapun mereka berada, please tinggal di rumah. Jangan kemana-mana, sebisa mungkin tinggal di rumah. Keluar rumah kalau perlu saja. Tolong patuhi aturan pemerintah untuk self distancing atau social distancing selama 14 hari ke depan. Bapak Ibu, dengan melakukan hal itu, Bapak Ibu turut membantu kami, pemerintah, dan dari sisi medis untuk bisa memerangi virus corona. Biarkan kami, medis dan para medis rumah sakit yang menangani, dan partisipasi aktif Bapak Ibu adalah dengan tinggal di rumah. Bapak Ibu, saya masih heran, kadang-kadang banyak orang yang belum mengerti, belum tahu apa akibat dari corona ini. Mungkin hari-hari pertama dia hanya gejalanya demam saja dan kayak batuk pilek. Tetapi kalau misalnya memang sudah berlanjut, dia akan menjadi sesak napas dan bahkan gagal nafas. Gagal nafas memerlukan ventilator. Ventilator itu tidak banyak tersedia di rumah sakit di Indonesia. Hanya rumah sakit tertentu, rumah sakit besar, atau beberapa rumah sakit sedang dan kecil yang punya. Nah, bayangkan ketersediaan alat-alat yang tidak memadai dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang berapa ratus juta. 80.000 dokter dibandingkan dengan 270 juta. Bila wabah ini menyebar dengan cepat, bisa dibayangkan bagaimana nanti Indonesia kita yang tercinta ini. Bapak Ibu, anjuran pemerintah itu tidak main-main. Bukan hanya sekedar melarang Bapak Ibu untuk berkumpul, tetapi itu ada gunanya, ada keperluannya untuk memutus rantai penularan. Tolong Bapak Ibu mengerti, jangan menganggap remeh. Kalau dulu memang disinyalir bahwa hanya orang tua yang bisa terkena, tetapi yang terbaru adalah semua bisa kena. Bahkan yang usia muda pun bisa kena. Bahkan yang usia muda pun bisa terjadi gagal nafas. Dan bahkan usia muda pun bisa meninggal. Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa tinggallah di rumah, tinggal di rumah. Ada beberapa juga mungkin agama apapun, Kristen misalnya, yang melakukan kebaktian. Menurut saya jangan melakukan sesuatu yang melanggar aturan pemerintah. Kebaktianlah di rumah, tidak usah ngumpul di gereja dulu. Tolong pemuka-pemuka agama, para pendeta yang mendengar ini, jangan permainkan iman. Iman bukan berarti kita dengan konyol datang berkumpul di gereja, tetapi iman adalah sekarang bagaimana kita berhikmat. Tuhan juga memberikan kita pengetahuan untuk kita bisa berhikmat. Bukannya kita tidak beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa melindungi kita, tetapi kita juga berhikmat, berikhtiar sebagai manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang saya sampaikan tadi tidak juga hanya kepada yang mereka yang Kristiani, tetapi juga agama lain mungkin yang melakukan ibadah yang berkumpul. Tolong diperhatikan. Bapak Ibu, demikian sharing saya pagi ini. Apa yang saya rasakan pagi ini, mudah-mudahan ketakutan kami di medis tidak terjadi. Dan partisipasi aktif, sekali lagi, partisipasi aktif Anda adalah tinggal di rumah. Social distancing, self distancing. Jangan keluar-keluar dulu kalau tidak perlu. Biarkan kami, medis dan para medis rumah sakit yang menangani. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.